Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kebiasaan bermedia sosial dan mencerna berita online. Saya sendiri, Najwa Ainaya Firmansyah, bersama rekan saya Rizky Aditya, akan menyampaikan pembahasannya. Latar belakang. Media sosial atau sering salah tuliskan sebagai sosial media adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michelle Lane mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang digunakan di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Kaplan dan Heinlein membagi media sosial menjadi 6 bagian, yaitu proyek kolaborasi atau wiki, bookmark, blog dan mikroblog atau Twitter, konten atau YouTube, situs jaring sosial atau Facebook dan Instagram, dan virtual game walk atau 3D. Berbagai media sosial yang populer di masyarakat Indonesia antara lain Pet, Facebook, Instagram, dan Twitter. Media sosial telah menjadi tren tersendiri dengan pengguna di Indonesia mencapai lebih dari 82 juta akun Facebook, 22 juta pengguna aktif Instagram, dan lebih dari 6,2 juta akun Twitter. Data tersebut merupakan survei Jackpad September 2015. Berdasar perkembangannya, Indonesia berada di urutan kedua dunia setelah Amerika Serikat sebagai negara dengan berkependudukan sebagai pengguna media sosial. Topik yang akan dibahas pertama adalah berita bohong di media massa. Pada hakikatnya, sebuah berita merupakan deskripsi atau fakta atau berita yang diolah berdasarkan kebijakan redaksional untuk disiarkan kepada masyarakat. Berita itu wajib memuat fakta atau ide yang ditulis oleh orang yang menjalankan tugas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Kemajuan teknologi informasi mendorong perubahan kultur dan kebiasaan masyarakat, termasuk salah satunya adalah menyebarkan berita dan informasi. Penggunaan media komunikasi internet menyebabkan masyarakat terpenuhi untuk menggunakan media komunikasi yang lebih dekat dalam mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Informasi yang disajikan pasti sejalan dengan karakter penggunaan media komunikasinya. Hal utama yang perlu diantisipasi sejak dini terkait dengan beredarnya berita bohong, yaitu kemampuan dalam pembentukan opini publik. Kemampuan media sosial dalam memfasilitasi interaksi masyarakat dalam menanggapi sebuah berita yang didasari oleh fakta dan tidak disusun berdasarkan prinsip jurnalistik, berita akan menyebabkan terbentuknya opini publik yang merugikan semua pihak. Selanjutnya, opini publik yang beredar di masyarakat akan menjadi lebih liar ketika terjadi polemik opini yang didasar oleh masing-masing sudut pandang masyarakat. Polemik ini akan berpotensi meluas dan mampu menggerakkan masyarakat untuk membuktikan pandangannya, walaupun hal itu beresiko pada terjadinya konflik dalam masyarakat. Untuk mencegah terbentuknya opini publik yang negatif akibat berita bohong di media sosial, pemerintah perlu memaksimalkan dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi. Memang tidak bisa dipungkiri, terbentuknya opini publik masyarakat karena pengaruh berita bohong di media sosial. Terjadi karena masih kurang maksimal pemerintahan dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada publik. Berbagai saluran komunikasi yang ada harus selalu diisi dengan data dan fakta yang akurat, benar, dan aktual. Dan satu suara dalam penyampaian informasi atau menanggapi setiap fenomena yang ada. Pada sisi lain, masyarakat juga perlu digerakkan untuk mampu mengatasi berita bohong di media sosial. Berikut adalah sumber informasi yang dapat diakses dan dapat dipercaya. Berikut juga terdapat presentasi grafik alasan percaya pada media informasi.
Cara mengurangi penggunaan media sosial. Yang pertama, batasi penggunaan media sosial. Yang kedua, cari informasi lain media sosial. 3, menggunakan media sosial dengan bijak. Keempat, hapus akun yang tidak digunakan. Kelima, perbanyak sosialisasi di kehidupan nyata. Keenam, cari kegiatan lain yang bermanfaat. Sistem penentuan karakter dan kebiasaan penggunaan media sosial. Laju perkembangan teknologi perbandingan lurus dengan kebutuhan manusia akan informasi. Media sosial merupakan salah satu teknologi informasi yang memungkinkan pengguna mengakses informasi yang tersebar di media sosial. Saat ini, informasi mengenai karakter dan kebiasaan penggunaan saat dibutuhkan baik atau kepentingan pribadi maupun kelompok. Untuk melakukan identifikasi tersebut, dibutuhkan pengetahuan khusus dan waktu yang relatif. Melalui permasalahan tersebut, maka penulis membangun sistem yang akan menentukan kepribadian dan kebiasaan penggunaan secara objektif berdasarkan penggunaan. Motif dan pola penggunaan media sosial Instagram di kalangan mahasiswa. Komunikasi adalah salah satu kebutuhan utama bagi setiap orang. Melalui komunikasi, setiap orang dapat menyampaikan apa yang dipikirkannya, dirasakannya, maupun apa yang diharapkannya. Berbagai cara dilakukan untuk berkomunikasi, ada yang dilakukan secara langsung tatap muka, dan ada pula yang dilakukan secara tidak langsung, yakni dengan menggunakan berbagai media yang salah satunya adalah media sosial. Kehadiran berbagai jenis media sosial telah menambah alternatif bagi masyarakat untuk memilih media sosial. Setiap orang umumnya menggunakan berbagai jenis media sosial yang ada untuk berkomunikasi. Jika diperhatikan, maka selain menggunakan Facebook, seseorang juga menggunakan Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya untuk berkomunikasi. Namun, jika dicermati frekuensi penggunaan media sosial tersebut, maka akan didapati media sosial yang mana yang lebih banyak digunakan untuk berkomunikasi. Kebiasaan positif dan negatif mencerna berita online. Kebiasaan negatif, membaca berita di web yang memiliki banyak iklan yang mengganggu. Membaca berita di web yang tampilannya terlihat seadanya. Tetap membaca berita walau terdapat salah eja atau salah ketik atau tipu. Membaca berita di web yang menggunakan gambar yang diubah atau dikutip dari sumber lain. Tidak mempermasalahkan pengutipan berita dengan sumber anonim atau tidak ada sumbernya sama sekali. Sharing atau berbagi berita yang tidak mencantumkan nama penulisnya. Kebiasaan positif, membaca lebih dari satu sumber media online untuk isu yang sama, memeriksa alamat website atau domain yang aneh seperti akun tiruan yang mirip media mainstream, seperti membaca informasi about us atau tentang kami untuk mengetahui latar belakang media online website. Berikut durasi penggunaan media sosial. Berikut adalah sebuah berita tentang bijak menggunakan media sosial. Ya, pada awalnya media sosial memang diperuntukkan sebagai ruang atau wadah komunikasi dan juga informasi bagi mereka yang mungkin terpisah jarak. Namun kita lihat bagaimana seiring perkembangan zaman, media sosial banyak sekali mengambil peran dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga mungkin dari hal-hal yang berbau positif, begitu yang bermanfaat, sampai ke dengan hal-hal yang bermaslahat hingga berbuat jahat. Nah, banyaknya dampak buruk dari penggunaan media sosial kini banyak membawa kekhawatiran dari banyak pihak. Nah, salah satunya itu tadi adalah MUI yang kemudian beberapa waktu belakangan ini mengeluarkan fatwa yang juga akhirnya bergerak melalui fatwa hukum dan juga pedoman bermuamalah di media sosial. Kita lihat seperti apa. Ini ada jangan asal share di media sosial. Mungkin tahukah Anda? Oke, kita nextnya. Di mana ini? Oke.
saya masih coba ya. Kita akan melihat Indonesia ternyata juga menempati negara begitu yang negara terbanyak yang menggunakan media sosial. Sedikitnya ada 2,3 orang di seluruh dunia yang tercatat sebagai pengguna media sosial. Kita lihat. Oke, ini agak kurang bersahabat kalau subuh-subuh mungkin touchscreen-nya dengan saya. Ini pengguna media sosial di Indonesia, itu tadi saya bilang pengguna internet mencapai 63 juta orang dari seluruh populasi atau wilayah di Indonesia. 95% mereka mengakses ke media sosial. Data ini dari kita lihat 2,3 miliar orang di seluruh dunia ini juga aktif menggunakan media sosial. Data atau fakta bahwa Indonesia menempati urutan atau peringkat keempat pengguna terbesar Facebook misalnya salah satunya, sebelumnya didahului oleh negara Amerika, kemudian Brasil dan juga ada India, dan juga Indonesia menempati urutan atau posisi kelima sebagai negara terbesar pengguna aktif Twitter. Lalu kita geser ke halaman berikutnya, oke? Apakah kita masih bisa bergerak? Nah, ini tingkat berbagi informasi di media sosial. Kalau kita lihat dari data-data yang tadi, Indonesia sebagai negara terbesar pengguna aktif Facebook dan juga pengguna aktif Twitter, itu juga menjelaskan kepada kita bahwa Indonesia memiliki potensi atau berpotensi sebagai pasar terbesar bagi dunia digital, tidak hanya di dunia digital Asia saja, tapi juga di seluruh dunia. Kita lihat tingkat berbagi informasi di media sosial, artinya orang-orang Indonesia paling banyak menggunakan media sosial ini untuk memberikan atau men-share sesuatu, berbagi informasi. Paling banyak di Facebook, jumlahnya hampir 45%, 44,86%. Kemudian WhatsApp hampir 29%. Kemudian yang ketiga adalah Line 21,59%, dan juga Twitter sebesar 11,76%, dan sisanya lain-lain. Misalnya ada juga misalnya Path dan juga lain sebagainya 13,04%. Lalu berikutnya lagi, nah ini yang juga harusnya menjadi pedoman bagi kita semua, mereka-mereka yang aktif menggunakan media sosial, adalah bagaimana memverifikasi data, informasi atau gambar ketika kita melihat di sebuah media sosial. Yang pertama adalah cek dulu kebenaran sumbernya, jadi jangan asal men-share atau membagikan informasi begitu, harus dicek dulu, mungkin Anda bisa googling, kemudian konfirmasi juga dan klarifikasi informasi yang Anda dapat tersebut, dan yang pasti tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan men-share atau membagikan informasi berupa kebencian, fitnah, gosip, dan juga adu domba. Kalau mungkin kita bisa simpulkan, penggunaan media sosial ini bak pisau begitu, bermata dua. Anda bisa mendapatkan mudaratnya, penggunaan negatif ya mudaratnya, atau juga sebaliknya Anda juga bisa mendapatkan manfaat dari men-share segala sesuatu yang ada di media sosial. Nah, terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan penggunaan akun media sosial, kami melalui akun Twitter kami @cnnandiconnected juga mencoba mencari tahu seperti apa respon dari netizen terkait dengan fatwa MUI mengenai hukum bermuamalah di media sosial. Nah, polling ini sudah kami adakan sejak kurang lebih 14 jam yang lalu. Sejauh ini juga sudah diikuti hampir 500 netizen di Twitter dengan jawaban beserta alasan yang berbeda-beda pastinya. Kita lihat apa kata netizen terkait dengan fatwa MUI ini. Oke, 40% ternyata netizen Indonesia menyatakan bahwa setuju dengan adanya fatwa hukum bermuamalah di media sosial. Kemudian angkanya lagi adalah 16% menyatakan kurang setuju, 20% tidak setuju, sisanya masih 24% masih mengambang gitu, masih abu-abu, tidak tahu. Oke, banyak juga ada beberapa polling begitu kalau saya lihat ya, bahwa katanya netizen atau masyarakat ini lebih banyak puasa dulu di media sosial agar lebih tenang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.